Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa tarakaha ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nikmat yang begitu banyak. Allah memberikan kita keutamaannya. Allah memberikan kita kesempatan untuk menjadi hamba-hamba yang saleh. Terkadang dengan kita telah melakukan dosa, kita sadar kita adalah orang yang lemah. Bahkan ulama sampai mengatakan karena dosa seseorang bisa masuk surga, dan karena amal soleh seseorang bisa masuk neraka. Kenapa ini bisa terjadi? Ketika seseorang berbuat kebaikan di situ, kemudian dia bangga sama kebaikannya, lalu kemudian dia menyombongkan diri karena berhasil melakukan kebaikan tersebut karena dirinya sendiri, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan neraka karena perihal tersebut. Ada orang yang melakukan dosa, kemudian dia sadar kesalahannya, lalu dia bertobat, memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah masukkan surga karena penyesalannya. Rasulullah SAW sampai mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi dan dihasankan oleh Albani, dikatakan lau lam takunu tudnibun khasyitu alaikum ma huwa akbaru min dalik al-ujubul ujub. Kata Rasulullah, kalau seandainya kalian gak berbuat dosa, kalau seandainya kalian gak ngerasa berbuat dosa, aku takut ada hal yang akan mendatangi kalian yang lebih besar daripada itu. Terkadang ketika seseorang merasa dia melakukan kebaikan yang sangat banyak, tanpa terasa mulai ada sifat yang menghigapinya dan dia nggak rasa, nggak sadar. Apa itu? Bangga sama dirinya. Kata Rasulullah, ada hal yang lebih besar lagi yang aku takut menghigapi kalian, yaitu sifat bangga diri. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan thalathum muhlikat, 3 perkara yang menghancurkan. Yang pertama kata Rasulullah, syuhun muta', sifat pelit yang ditaati, wal hawa muttaba', dan hawa nafsu yang diikuti, dan yang terakhir wal i'jabun nafsi
wal ijabul mar'i binafsihi, dan seseorang mulai merasa bangga sama dirinya sendiri. Dia mengatakan, saya berhasil ngelakuin ini dan itu, saya sudah melakukan ini dan itu, saya telah mencapai sebuah target. Ketika seseorang mulai membanggakan dirinya, dia lupa kalau Allah tidak mentakdirkan untuknya, semua itu nggak akan pernah terjadi. Kata dia, semua ini adalah hasil usahaku sendiri. Ketika seseorang sudah mulai merasakan sifat itu, maka nggak terasa dia mulai menghancurkan dirinya seperti bangunan dilepaskan temboknya satu-satu. Karena ingat, kemaksiatan pertama kali yang terjadi di muka bumi adalah berawal dari ujub. Kemaksiatan yang pertama kali terjadi di alam, kita tahu sendiri apa kemaksiatannya. Ketika iblis membangkang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bertanya kepada iblis. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'in. Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf, juga mengatakan di dalam surat Shad ayat 73 sampai 76. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan malaikat semuanya bersujud, semua, illa iblis istakbar wa kana minal kafirin. Langsung Allah kemudian apa? Memberikan predikat kepada iblis. Kecuali iblis, mulai dia apa? Menyombongkan dirinya. Ya, wa kana minal kafirin, termasuk orang-orang yang kufur, mengingkari apa yang Allah kasih semuanya. Dengan kemaksiatan yang pertama kali terjadi, ketika Allah bertanya, qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khuliqtu biyadai. Apa yang membuat kamu enggak mau bersujud ketika aku menciptakan dengan kedua tanganku? Apa kata iblis? Maka kemudian iblis, istakbarta am kunta minal alin. Kata Allah apa? Apakah engkau sombong atau engkau ngerasa tinggi? Iblis dengan bangganya mengatakan, qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Iblis merasa dirinya benar dengan mengatakan, saya lebih baik darinya. Kenapa? Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan dia dari tanah. Pertanyaannya sekarang, kira-kira iblis di sini menghinakan Allah atau Nabi Adam? Kira-kira iblis di sini ya bantah Allah atau karena Nabi Adam? Allah. Tapi bahasanya halus. Iblis nggak akan pernah mengatakan, apa ini perintah? Ini perintah nggak benar. Nggak mungkin iblis mengatakan itu. Iblis mengatakan dengan cara yang halus, seakan-akan menyalahkan Nabi Adam. Padahal tujuannya, maksudnya, kenapa kok ada perintah ini? Saya kan lebih baik. Tapi nggak mungkin iblis mau ngomong kayak gitu. Mustahil. Maka iblis dengan cara yang halus, kayak model dilempar balik, dengan mengatakan apa? Saya lebih baik. Engkau menciptakan saya dari api, seakan-akan yang disalahin Nabi Adam. Padahal iblis menyalahkan Allah. Kenapa perintah ini sampai ada, padahal saya lebih mulia daripada dia, saya yang duluan masuk surga. Pertanyaannya,
Apakah kemudian iblis gak pernah ngelihat neraka? Karena iblis pernah ngelihat neraka dan tahu gimana neraka. Maka kemudian begitu kemaksiatan pertama kali terjadi, kemaksiatan itu langsung menutup semua kebenaran dan mengatakan dirinya lah yang paling benar dari yang lainnya. Lihat, sampai Imam Ghazali mengatakan kesombongan terjadi karena satu sebab, mulainya seseorang bangga sama dirinya sendiri. Kalau kita nggak pernah ngerasa itu, nggak akan pernah kita sombong. Kalau iblis nggak pernah merasa bangga diri, nggak akan pernah dia mulai membangkang perintah Allah. Karena sebelum diciptakannya Nabi Adam, iblis taat sama Allah Subhanahu wa taala. Lihat, insya Allah kita nggak kayak gitu. Ma'asyarul mu'min rahimakumullah. Sebelum kita masuk ke bab, coba kita sadari masing-masing. Pernah nggak, apalagi masa sulit seperti ini sekarang, ada orang-orang yang tanpa terasa nih, pekerjaannya kadang-kadang halal campur haram, atau yang haram total. Kemudian ketika dia dinasihati untuk hijrah, coba kamu tahu kan ini salah, tahu. Tapi kemudian dia berdalil mengatakan apa? Nanti anak istri saya mengatakan, nanti anak istri saya mau makan apa, katanya dia. Subhanallah. Berarti dia ngerasa sampai keluar kata-kata apa? Ustaz, nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Berarti tanpa terasa seseorang tersebut mengatakan bahwa sesungguhnya yang bisa mendatangkan rizki dan nyari adalah dia. Dan dia mulai membangkang Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan rizki itu nggak ada campur tangannya Allah sama sekali. Sampai orang mengatakan zaman sekarang nyari kerja susah. Berapa banyak orang mengatakan itu? Dengan berdalil seperti itu. Seakan-akan Allah nggak pernah memberikan dia rizki dan semua adalah hasil usaha dia sendiri. Ini nggak ada bedanya sama apa yang dilakukan iblis. Caranya halus, dia juga sama. Berarti membangkang firman Allah dengan mengatakan apa? Padahal Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, takut, berhati-hati dia dalam menjalankan kehidupannya, lebih baik saya ninggalin ini, cari ridha Allah, maka Allah akan kasih jalan keluarnya. Bahkan ada sebuah kaidah mengatakan, man taraka syai'an lillah awadallahu khairan min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti jauh lebih baik darinya. Tapi manusia masih berdalil zaman sekarang cari kerjaan susah, siapa yang mau ngasih saya? Lupa dia. Maka dia rela haram-haram pun, halal haram pun disikat. Seakan-akan semua adalah hasil usaha sendiri-sendiri. Mau selamat usaha sendiri. Orang lain gak akan peduli kita. Sampai ada keluar kata-kata gak ada makan siang yang gratis. Subhanallah. Ini adalah konsep yang ngelemahin iman kita dan ngerasa Allah nggak pernah nolong kita sama sekali. Apa bedanya sama iblis yang kemudian mengatakan dirinya lebih baik dengan persepsinya bahwa sesungguhnya dirinya diciptakan dari api jauh lebih baik daripada tanah. Sama. Kita ketika berbuat kemaksiatan menyesal mengatakan ini gara-gara setan. Tapi kita ngikutin caranya iblis, nggak ada bedanya. Maka perhatikan ini. Maka kenapa hidup kita sering jalan di tempat? Karena tanpa terasa kita masih ngandelin diri kita sendiri dan ngerasa yang bisa melakukan sesuatu hanya diri kita. Allah kita hilangkan. Ma'asyiral mu'min rahimakumullah.
Apa hubungannya sama pelajaran kita hari ini? Pelajaran kita hari ini adalah Al-Imam Al-Dhahabi menjelaskan al-kibru wal-fakhru wal-khila wal-ujubu wat-tih. Dikatakan apa? Bahwa sesungguhnya bahaya sombong, bangga diri, angkuh, ujub, congkak. Ini semua satu saudaraan. Semua kalau disebut ulama mengatakan semua di bawah kata sombong, walaupun namanya macam-macam. Ya, Al-Imam Al-Dhahabi menukilkan pertama kali surat Al-Mu'minun ayat 27. Allah berfirman, wa qala Musa inni uttu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu biyaumil hisab. Ayat ini menceritakan ketika Fir'aun, ya, dia mengatakan apa? Akan menyerang Nabi Musa dengan mengatakan dengan sombongnya, biarkanlah aku membunuh Musa, kata dia. Dan hendaklah ia memohon kepada Tuhannya, hendaklah dia memohon kepada Tuhannya, karena Fir'aun ngakuin dirinya yang berhak disembah. Bahkan ketika para penyihirnya beriman, apa yang terjadi? Kalian beriman sebelum aku izinkan, kata Fir'aun. Kan belum ada izin, kenapa kok beriman? Siapa yang nyuruh? Subhanallah. Lihat, manusia dilahirin gak bisa apa-apa, begitu meninggal masuk tanah gak bisa apa-apa, tapi subhanallah bisa ngakuin dirinya yang hebat. Ini hal yang aneh. Ya, kita kalau nggak ditolong sama orang tua kita juga kalau nggak ditolong sama Allah nggak bakal kita muncul. Tapi kadang-kadang kita melupakan semua itu dengan mengatakan innama utitu ala ilmin indi. Perkataan siapa ini? Semua itu terjadi karena ilmu yang saya punya. Perkataan siapa? Qarun. Lihat, orang-orang yang sombong kadang-kadang, Ustaz, agama kayaknya nggak serem-serem gitu banget. Mulai kadang-kadang kita sering pakai yang namanya apa? Logika masing-masing. Apa bedanya dengan iblis yang bantah Allah? Cuman cara kita halus dengan mengatakan kayaknya nggak gitu-gitu banget. Logika kita. Pernah nggak kita mengatakan bagaimana Allah mengatakan, bagaimana Rasulnya? Padahal harusnya seperti itu kita hidup. Kemudian Nabi Musa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan aku berlindung kepada Allah dan meminta pertolongan kepadanya dari kejahatan Fir'aun dan orang-orang yang sepertinya dengannya. Maka kemudian Allah berfirman, wa qala Musa inni uttu bi rabbi wa rabbikum. Dan Nabi Musa berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Dari apa? Min kulli mutakabir, dari semua orang-orang yang sombong, semua. Kemudian la yu'minuna biyaumil hisab, sampai kemudian dikatakan apa? Mereka nggak beriman kepada hari perhitungan. Seakan-akan nggak bakal ada kiamat, mati ya mati, selesai. Maka orang-orang yang bermaksiat, yang lupa diri, mereka ngerasa hidupnya selamanya. Lihat, begitu kemudian ada manusia mengatakan, oh kamu punya penyakit, mulai ketakutan di situ. Kenapa? Harapannya hidup panjang pupus. Mulai mikir, oh iya, kalau saya mati gimana? Habis kena penyakit, dokter mengatakan 2 bulan lagi nyawa Anda. Lihat, dan lebih percaya sama dokter daripada sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin dekat sudah, jangan ada yang datengin saya, percuma saya bakal mati. Begitu lewat harinya, loh
ternyata masih hidup. Subhanallah, baru dia yakin sama Allah. Ini keajaiban. Kemana aja kemarin? Kebayang gak? Kadang-kadang manusia melakukan ini berkali-kali tapi gak terasa. Mereka menjadikan Allah yang paling terakhir. Maka jangan heran kalau Allah melupakan kita dan jadi orang yang paling ke belakang. Karena ini yang kita lakukan di balik Allah Subhanahu wa taala tanpa terasa. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Dan bahkan Rasulullah SAW berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ketika takut menghadapi kejahatan suatu kaum. Apa doa Rasulullah? Dalam hadis disebutkan, Allahumma inni na'udzubika min syururihim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan mereka. Wa nadra'u bika fi nuhurihim. Dan Rasulullah mengatakan, dan menjadikan engkau berada pada leher mereka. Artinya apa? Ketika kita berlindung kepada Allah, Allah sewaktu-waktu mau membinasakan mudah. Lihat bagaimana kemudian para nabi menghadapi musuh-musuhnya dan mereka selalu kembali kepada Allah. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hal ini adalah, yang pertama, judul di atas berbicara tentang amalan yang berasal dari satu hal, yaitu kesombongan. Walaupun kata-katanya macam-macam, angkuh, congkak, ya, ujub, sombong, tapi judulnya semuanya dasarannya sama. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Luqman ayat 18. Allah berfirman, wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah mengatakan, janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia. Melengos gini. Orang biasa, saya kan lebih kaya dari dia. Subhanallah, perhatikan baik-baik. Siapa yang bisa merintahkan kita untuk melakukan sesuatu? Contoh, kita nih ya kuliah tinggi-tinggi sampai di Eropa S3. Ada ketika kerja bareng, kemudian ada lulusan SMA yang ngoreksi apa yang kita lakuin. Pak, ini kayaknya salah nih Pak. Dia berusaha teliti, ini salah. Kata dia, kamu tuh siapa? Yang lebih tahu tuh siapa? Kamu tuh lulusan mana? Subhanallah. Kadang-kadang mereka ngerasa seperti itu. Dan bahkan berapa banyak ada seorang ustadz, gak terasa berapa banyak dia bisa menghadiri majelis ilmu muridnya sendiri. Berapa banyak seorang ustadz bisa duduk dan mendengarkan orang yang pernah diajarinya. Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ulama-ulama yang ini mereka menghadiri majelis ilmu muridnya sendiri demi mendapatkan nasihat. Gak ada kata-kata, loh itu kan saya ngajari. Mereka kepengin dinasihati walaupun sama muridnya yang diajarinya dulu. Subhanallah. Tapi kita kadang-kadang ketika ada seminar, contoh orang yang teman kita yang baru lulus S1, kita sudah S3. Begitu Pak, yuk ke sini. Sudah hafal, nanti gampang. Subhanallah. Hal ini enggak terasa. Kadang-kadang kita lebih sukses dari teman kita. Kemudian ketika diajak berteman, saya sibuk.
dengan melihat sebelah mata. Tapi begitu kita sakit gak bisa apa-apa, dokter mengatakan minum ini, minum itu, engkau punya penyakit macam-macam, lakukan ini dan itu, dengan mengeluarkan uang banyak kita taat tanpa bertanya sama sekali. Ya. Inilah hidup yang didasari kesombongan. Kalau seseorang ngikutin ujubnya terus menerus, apa yang terjadi? Bahkan ulama mengatakan, naudzubillahi min dzalik, dia akan mengatakan lebih baik saya masuk neraka daripada ngikutin kata-katanya dia. Kenapa? Karena dia takut harga dirinya jatuh. Naudzubillahi min dzalik. Ini yang terjadi, bagaimana jeleknya semua yang berbau kesombongan. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Allah mengatakan wala tusair khaddaka linnas, janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia. Kemudian wala tamshi fil ardi maraha, jangan kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Dua-duanya ya adalah ciri-ciri kesombongan, tapi Allah sebutkan masing-masing. Semuanya judulnya sombong. Memalingkan wajah, berjalan dengan sombong, judulnya semuanya sombong. Perbuatannya macam-macam, tapi semua di bawah satu hal, kesombongan. Maka kesombongan sampai Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya mengatakan bahwa sesungguhnya awal mula kemaksiatan terjadi. Jadi orang mulai bermaksiat adalah mereka ketika mulai menjadi orang sombong. Karena nggak mungkin seseorang bermaksiat mengingkari Allah dengan mudahnya ketika dia sadar dirinya hina. Ketika dia sadar mereka harus taat kepada Allah kalau mau hidupnya bahagia. Nggak akan pernah mereka mengingkari semua itu. Dan nggak akan pernah mereka mudah melakukan kemaksiatan kalau nggak sombong. Maka perhatikan baik-baik. Semua orang yang mulai bermaksiat, mereka lah yang melangkahkan dirinya untuk menjadi orang yang sombong. Ustadz, saya nggak ada keinginan buat sombong. Lalu kenapa kita mengingkari Allah? Sedangkan Allah yang nyiptain kita, yang memberikan semua hidup. Kalau nggak kita ngerasa kita lebih baik daripada apa perintah Allah, apa nggak sombong ini judulnya? Sama. Tanpa terasa kita mengatakan apa yang menjadi keputusan kita jauh lebih baik daripada perintah Allah. Itu yang kemudian dilakukan orang yang bermaksiat. Ma'asyiral mu'min rahimakumullah. Salah satu doa Rasulullah SAW supaya kita terjauhkan dari semua kejelekan adalah sebuah doa yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, ya, dari Ziyad ibn Ilaqah. Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min munqaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemungkaran akhlak, kejelekan akhlak dan amalan dan hawa nafsu. Masuk di sini kesombongan? Masuk. Kalau kita sering berdoa ini, maka tanpa terasa kita menjauhkan diri kita dari sesuatu yang Allah murkai. Karena berharap perlindungan Allah. Karena nggak ada orang yang bisa sadar dari kesombongan tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, Al-Imam Dahabi menukilkan surat An-Nahl ayat 23, la jarama anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun innahu la yuhibbul mustakbirin. Ketika Allah berfirman, tidak ragu lagi, la jarama annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Allah mengetahui, maha mengetahui apa yang kalian rahasiakan dan apa yang kalian tampakkan. Ada orang yang
Masya Allah, sholatnya 5 waktu. Tapi pertanyaannya, apakah ada di antara kita yang tahu niat sebelah kita aja? Kenapa dia sholat? Ada nggak di antara kita yang tahu niat diri kita? Terkadang kita nggak terasa. Ketika sholat kemudian orang kagum sama kita, semakin sholat kita diperbaiki dengan mengatakan supaya orang itu nggak ngelihat saya jelek. Pernah nggak kita ngerasakan ini? Tanpa terasa, ketika pujian itu terlontarkan, mulai kita berusaha memperbaiki diri di saat orang lain melihat kita. Maka di saat itu kita mulai ngerasa ujub. Namun ketika orang lain nggak ngelihat kita, sudahlah, yang penting sah. Sudahlah, yang penting sholat, habis gitu lega. Perbuatan ini terkadang terjadi terus menerus, tapi kita nggak sadar bahwa sesungguhnya tanpa terasa kita mendekati kematian tersebut, dan kita masih bersikap dengan sikap yang sama. Ketika tidak ada orang lain, kemudian kita mengatakan yang penting sholat saya, kewajiban saya gugur. Kita nggak peduli apakah sholat kita benar atau tidak. Kita nggak peduli ibadah kita di hadapan Allah benar atau tidak. Dan kita tidak peduli ketika kita bermaksiat dan orang lain nggak ada. Kan Allah Maha Pengampun. Kita nggak sadar bahwa sesungguhnya ketika manusia melihat kepada amalannya sendiri pada hari hisab, Allah mengatakan mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kata Allah, buku apa ini? Gak meninggalkan yang kecil sampai yang besar kecuali Allah hitung semuanya. Tampak semuanya. Bagaimana ketika kemudian ditampakkan kepada kita semuanya jelek dan kita nggak bisa memperbaiki sama sekali. Kata Allah, wa wajadu ma'amilu hadira, dan apa yang mereka lakukan semuanya ada di depan matanya. Mereka nggak bisa mengelak sama sekali. Kita tahu itu bakal terjadi, tapi terkadang kita masih mengatakan ketika sendiri, kan gak ada yang tahu. Ma'asyiral mu'min rahimakumullah. Maka kemudian Allah mengatakan di sini, tidak diragukan lagi bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian rahasiakan dan apa yang kalian tampakkan. Ingat, semuanya bakal dicatat. Ingat, semua bakal dipertanggungjawabkan. Makanya orang-orang yang tidak menyadari ini dan mengingkari ini, Allah mengatakan apa? Allah mengatakan innahu la yuhibbul mustakbirin. Allah enggak suka, benci sama orang-orang yang sombong, yang mereka mengingkari bahwa sesungguhnya Allah menyaksikan semuanya. Kita tahu kalau Allah sudah mengumumkan perang sama hambanya, hancur kita, gak akan pernah bahagia kemana-mana. Bahkan di dalam Zubdatut Tafsir dikatakan, di antara kisah tarbiyah hati dengan Al-Quran, dikatakan suatu ketika Hasan ibn Ali melewati sekelompok orang-orang miskin yang sedang makan. Kemudian mereka memanggilnya orang miskin. Kadang-kadang kita diajak, aduh, makanannya sehat apa enggak itu? Jangan-jangan sembarangan makanannya. Subhanallah. Kadang-kadang mereka ketika melihat orang yang enggak punya apa-apa, karena mereka merasa jadi gula dan orang-orang tersebut merasa jadi semut, mereka ngerasa mulai menjauh. Nanti saya sibuk. Jangan sekarang.
berbagai alasan karena mengatakan bahwa sesungguhnya saya nggak bisa, nanti kalau sakit perut gimana, naudzubillah ini tadi. Tapi apa yang terjadi? Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu datang, kemudian makan bersama mereka. Ketika makan bersama mereka, masih ada di antara mereka yang membacakan ayat Al-Quran dengan mengatakan innahu la yuhibbul mustakbirin. Lihat, di zaman Rasulullah mereka nggak peduli siapapun mereka bakal tetap saling menasihati. Mau cucunya Rasulullah, mereka pun masih menasihati dengan mengatakan innahu la yuhibbul mustakbirin. Allah nggak suka sama orang-orang yang sombong, padahal datang. Subhanallah. Maka apa yang terjadi? Maka di hari berikutnya, ya, Hasan radhiyallahu anhuma memanggil mereka semua untuk makan di rumahnya. Gak peduli siapa mereka. Lihat apa yang terjadi. Allah muliain, karena merasa semua manusia sama di mata Allah. Kita semuanya berawal dari lemah, dan kita akan jadi orang yang lemah, nggak bisa apa-apa. Ada yang bisa gerak ketika dikubur, dimasukkan ke liang lahat, ada yang bisa nolak, dan ada yang bisa teriak jangan masukkan saya. Lah, ini yang terjadi. Kemudian pelajaran berikutnya yang kita bisa ambil adalah dalil di atas menunjukkan Allah benci sama orang-orang yang sombong. Bahkan kebencian Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap mereka yang sombong ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, tafsiran ayat di atas, sungguh Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan tampakkan. Sungguh dia tidak menyukai orang yang sombong, yaitu sungguh Allah mengetahui apa yang disembunyikan dan ditampakkan oleh mereka para pendusta hari akhirat. Kenapa dikatakan para pendusta hari akhirat? Ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, menjelaskan di penjelasan sebelumnya bahwa sesungguhnya orang-orang yang sombong mereka mengingkari apa? Mengingkari hari hisab. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yu'minuna biyaumil hisab. Maka orang yang sombong pasti mereka menghilangkan atau enggak ngerasa bakal dihisab. Makanya di tafsir Ibnu Katsir disebutkan mereka pendusta hari akhirat. Yaumil kiamah, dustakan semua itu, seakan-akan gak bakal terjadi. Mana dunia tambah modern. Berapa banyak orang-orang yang kemudian merasa dengan teknologi, oh sekarang semua penyakit bisa kedeteksi. Jadi kalau mau sakit cepet-cepet ke dokter, dikasih semuanya, insya Allah gak mati. Bayang gak? Banyak orang yang berusaha menyelamatkan dirinya dengan hartanya. Mereka berusaha makan ini dan itu supaya panjang umur, alasannya. Tapi begitu dicabut nyawanya, padahal sehat semua sebelumnya, apa yang dikatakan dokter? Jantung. Kenapa? Karena dokter nggak paham ajal seseorang. Kenapa? Mentoknya dokter akan mengatakan jantung. Lihat, karena mereka tidak bisa berbuat apa-apa, karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha segalanya. Manusia nggak bisa lari. Kata Allah apa? Kematian yang kalian lari darinya, sesungguhnya akan mendatangi kalian walau kuntum fi burujim musyayyadah. Walaupun kalian di benteng yang kuat kokoh, dijaga sama orang-orang yang kuat sekalipun, tetap malaikat gak pernah minta izin dulu lah. Ada
mohon izin, saya mau cabut nyawanya lah. Sudah waktunya, tarik. Kata Allah, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat gak pernah bermaksiat sama apa yang Allah perintahkan dan langsung melakukan terhadap apa yang Allah perintahkan. Maka harusnya kita sadari ini. Semua obat ada penyakitnya. Semua penyakit ada obatnya, maaf. Kecuali apa? Illal maut, kecuali kematian. Tidak ada yang nemuin obatnya hatta sampai detik ini. Kata orang obat awet muda lah, kematian tidak akan pernah ada obatnya. Terakhir, saya kepingin tutup dengan sebuah kisah. Kisah murtadnya seseorang karena sombong. Apa dia nggak nyesal? Nyesal. Dikisahkan di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Mungkin kita sudah pernah dengar namanya, Jabalah ibn Aiham. Dia adalah penguasa kerajaan daerah Ghassan, dan dia sangat tertarik sama yang namanya Islam. Lihat, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mau menunjukkan, walaupun orang tertarik terhadap sesuatu, kalau Allah nggak ngasih dia hidayah, nggak akan pernah dia bisa istiqomah. Ketika seseorang melakukan apa yang ada di dalam Islam, namun ternyata di hatinya ada penyakit sekecil apapun itu, kata ulama Ibnu Rajab Al-Hambali, penyakit tersebut akan menampakkan dirinya suatu saat. Apa itu penyakitnya? Kesombongan, bangga diri, ujub dan yang lainnya. Dikatakan suatu saat dia menulis surat kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, meminta izin untuk datang ke Madinah untuk memeluk Islam. Spontan Umar bin Khattab dan kaum muslimin sangat bahagia dengan keinginan si raja yang Nasrani tadi sebelumnya adalah Nasrani. Kemudian beliau menulis balasan dengan mengatakan, silahkan datang untuk bergabung dengan kami. Kita memiliki dan berkewajiban yang sama. Jadi gak ada bedanya, mau kaya, mau miskin, mau pemimpin, mau bawahan, semua kita sama dan memiliki hak yang sama. Maka kemudian datanglah Jabalah dengan 500 penunggang kudanya, kaumnya. Tapi datang dengan apa? Datang dengan mahkota, dengan pakaian yang dipintal dari emas, dengan mahkota yang dipenuhi dengan berlian, dan pasukannya ya dengan pakaiannya yang sangat luar biasa. Maka di saat itu semua mata ketika melewati tertuju padanya. Para penduduk Madinah kaget. Loh, siapa ini? Maka kemudian setelah itu menemui Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, kemudian diajak duduk dan mendekat kepadanya. Akhirnya sang raja benar-benar masuk Islam, kaumnya juga ikut masuk Islam. Akan tetapi ada sebuah kejadian pada musim haji. Apa yang terjadi ketika Umar ibn Khattab melaksanakan haji radhiyallahu an? Demikian juga Jabalah melaksanakan haji. Tiba-tiba muncul masalah ketika tawaf. Jabalah memakai kain ihram dan kain ihramnya terinjak orang miskin. Apa yang terjadi? Maka Jabalah pun marah luar biasa dengan menampar orang miskin tadi. Akhirnya orang miskin tadi mengadu kepada Amirul Mukminin. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu an memanggil dia.
dengan mengatakan, apa yang menyebabkan kamu menampar saudaramu ketika tawaf? Bahkan sampai apa? Sampai hidungnya berdarah. Jabalah mengatakan, dia menginjak kain ihramku. Andaikan bukan karena kemuliaan Ka'bah, aku akan bunuh dia. Bahkan Jabalah menjawab dengan jawaban yang lebih parah lagi. Kemudian apa yang terjadi? Kata Umar bin Khattab, sekarang kamu sudah mengakuinya. Kamu pilih di antara dua. Yang pertama, kamu bayar denda kepadanya sebagai ganti atas perilakumu, supaya engkau mendapatkan maafnya. Yang kedua, atau kamu dikisos dengan aku menampar engkau. Apa jawaban Jabalah? Maka Jabalah pun mengatakan, saya dikisos. Saya seorang raja, saya dikisos, kata dia. Padahal saya raja dan dia pembantu. Dia pesuruh, kata Jabalah. Maka dengan mengatakan, wahai Jabalah, sesungguhnya Islam menyamakan statusmu dengan dia. Ada bedanya. Kita semua sama di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang membuat lebih mulia selain ketakwaan, kata Umar bin Khattab. Dengan tegas yang Umar mengatakan itu. Kalau begitu, saya akan balik ke Nasrani, kata Jabalah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan dengan tegas, mengatakan, siapapun yang murtad dari agamanya maka akan dibunuh. Bingung Jabalah. Jika kamu kembali kepada Nasrani, aku akan penggal lehermu. Sa'adribu unuq. Subhanallah. Maka apa yang terjadi? Jabalah mengatakan, berikan aku waktu sampai besok. Akhirnya kata Umar bin Khattab, ya kami tunggu. Malam harinya Jabalah dan beberapa tentaranya keluar dari kota Mekah dan dia menuju kepada Konstantinopel yang sekarang Istanbul. Kemudian apa? Dia balik ke Nasrani. Subhanallah, beberapa waktu yang lama dia tinggal di negeri tersebut sampai akhirnya mulai kekuatannya berkurang, kekayaannya, kepemimpinannya mulai hilang. Akhirnya dia tinggal seorang yang lemah. Tinggallah dia dalam posisi kerugian yang sangat luar biasa, sehingga terkadang dia ingat lezatnya salat dan berpuasa di saat itu. Maka dia pun melantunkan bait syair sambil menangis di posisi lemah, nggak bisa apa-apa. Kenapa? Kalau dia Islam di saat itu dibunuh, takut dia. Kalau seandainya, subhanallah, dia mengatakan orang terhormat menjadi Nasrani karena tamparan, kata dia. Orang terhormat keluar dari Islam karena tamparan. Andaikan dia bersabar, itu tidak membahayakan dirinya. Aku terdorong melakukannya karena kebanggaan dan kehormatan. Yang saat itu kutukar dengan mata yang buta. Tahu yang dimaksud mata yang buta? Dia tidak melihat di balik itu ada hidayah yang besar, seakan-akan dia buta, tidak melihat kebaikan sama sekali. Andai ibuku tidak melahirkanku, duhai andaikan aku kembali pada keputusan Umar. Nyesel dia, seandainya saya nggak ada. Kemudian, andai aku memperhatikan si fakir dan aku berjalan di suku Rabi'ah dan Mudhar yang tadi ditampar tadi. Andai aku di Syam dengan hidup yang lebih sengsara, saya duduk bersama rakyatku dengan tuli dan buta. Artinya apa? Lebih baik hidup sengsara dulu daripada hidup menjadi orang yang seakan-akan terhormat, ternyata berakhir dengan kehinaan yang lebih parah. Inilah efek kesombongan.
penyesalan nggak akan pernah datang di awal. Penyesalan selalu datang di akhir. Berapa banyak di antara kita, rata-rata manusia menyesal ketika nyawanya ditarik, dengan mengatakan seandainya aku memperbaiki diri. Maka mudah-mudahan semua ini jadi pelajaran buat kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomahnya, menjauhkan kita dari sifat angkuh dan sombong, dan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah keluarga kita juga, sehingga Allah Subhanahu wa taala tutup hidup kita dengan husnul khatimah, dan Allah memberikan kita kedudukan kemuliaan di sisinya kelak. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.